Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Kartikasari dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, mata kuliah Teori Sastra. Pada video sebelumnya kita sudah membahas teori stilistika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikologi yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow lahir di New York, Amerika Serikat pada 1 April 1908. Selama hidupnya, Maslow bertujuan untuk mengembangkan kualitas diri seorang individu agar menjadi individu yang selalu positif. Nah, teori hierarki Maslow dipublikasikan pada tahun 1943 melalui Theory of Human Motivation. Maslow meninggal dunia usia 62 tahun pada tanggal 8 Juni 1970. Ia meninggal karena serangan jantung. Meskipun Maslow telah tiada, Maslow mewariskan teori yang disebut teori hierarki kebutuhan. Selain itu, Maslow juga dikenal sebagai pencetus humanistik psikologi. Nah, lanjut ke materi hierarki. Hierarki adalah suatu tingkatan ataupun susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkatan yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah. Misalnya, kebutuhan sandang pangan. Jadi, pada dasarnya manusia akan memenuhi dulu kebutuhan makanan dan pakaiannya untuk hidup sebelum naik ke tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya kebutuhan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Intinya, manusia normal memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu sebelum bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Kebutuhan yang paling rendah dalam Maslow adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang berupa sandang dan pangan. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman yang diterima oleh individu baik dari keluarga maupun lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang, yaitu kebutuhan sosialisasi. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan bagaimana rasanya dihargai dan menghargai. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan yang digunakan seseorang untuk memenuhi semua keinginannya. Nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu contoh penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu legenda Malin Kundang. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah legenda yang berjudul Malin Kundang menggunakan teori hierarki. Nah, pastinya teman-teman sudah pada tahu kan mengenai legenda Malin Kundang? Di sini aku akan sedikit mengulas kembali legenda Malin Kundang. Legenda Malin Kundang adalah legenda yang berasal dari Sumatera Barat atau Padang yang menceritakan seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya dan kemudian ibunya mengutuk menjadi batu. Nah, di video kali ini saya akan mengulas legenda Malin Kundang menggunakan teori hierarki. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dalam legenda tersebut adalah karena Malin Kundang itu merantau, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dia ingin merubah nasibnya karena dia merasa bahwa kenapa hidupnya begini, kenapa dia menjadi orang miskin, maka dari itulah ia merantau untuk mengubah nasibnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Di legenda Malin Kundang ini dapat kita lihat bahwa
ketika Malin Kundang menikah dengan seorang perempuan yang kaya raya, dia merasakan keamanan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, ketika Malin Kundang menikah oleh seorang perempuan yang kaya raya, dia merasa dicintai, namun tanpa dia berpikir bahwa ibunya kekurangan kasih sayang dari dia. Nah, yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Di legenda Malin Kundang ini dapat kita lihat bahwa ibu Malin Kundang tidak dihargai sebagai ibu dan Malin Kundang pun tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dapat kita lihat bahwa Malin Kundang melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mulai dari kekayaan, harta, istri, kasih sayang, namun dia tidak berpikir bahwa ibunya tersakiti. Ibunya merasa ia tidak dihargai oleh Malin Kundang. Itulah yang membuat si ibu Malin Kundang ini murka kepada Malin Kundang. Nah, itulah pembahasan mengenai legenda Malin Kundang menggunakan teori hierarki. Sekian video mengenai teori hierarki. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira kita bakal ngebahas apa lagi ya? Yuk ikuti konten ini dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.